bersama kita yang baru saja pulang dari Pulau Jeju. Betul, kita akan menepati janji ya. Kita akan membahas tentang hasil dari vakansi kita di Pulau Jeju. Betul sekali, yang udah kita janjiin 2 minggu lalu kayaknya, 2 minggu lalu. Kita bakal membahas drama yang kayaknya ini mata gue nih agak sembab ya. Gue kemarin Instastory kayak ingus gue kemana-mana, mata gitu kan? gue udah merah banget. Ini akhirnya kita akan membahas drama Our Blues. Our Blues. Waktu pertama kali posternya keluar kayak review parah udah kayak Kim Moon Bin ini kita artisnya papan atas gitu. Luar biasa. Gue waktu itu ini siapa pemeran utamanya gitu. Sumpah ya, bingung. Ternyata surprising sekali. Ternyata sangat mengejutkan. Betul. Memang. Spill sedikit. Ceritanya susah sih diceritain ya Our Blues karena sebenarnya kalau misalnya mau sinopsis gitu, ini tuh cuman kayak cerita tentang warga lokal, akamsi anak anak kampus sini di Pulau Jeju. Dan ini kan pemainnya seperti tadi kayak pembukaan Alobank kemarin ya, rame. Gebiar ya. Gebiar. Rame, luluh lantak gitu. Betul. Jadi ini tuh ensemble, ada pemainnya banyak dan tidak seperti drama Korea kebanyakan di mana lo kayak tokoh utamanya sudah ditentukan dengan dari plot awal. yang sudah ditentukan. Ini tuh omnibus. Betul. Jadi kayak kita melihat 8 storyline, 8 cerita dengan masing-masing karakter, nanti mereka ya saling ketemu apa segala macam, berinteraksi. Tapi di tiap episodenya kita selalu fokus dengan storyline tertentu gitu. Jadi kayak buat gambarannya mungkin kayak misal di episode 1 nih ada Kochan dan Dinda gitu. Judulnya tuh udah kayak gitu. Episode berikutnya mungkin Yolanda sama Septi. Karakternya berinteraksi, bersinggungan, tapi masing-masing karakter punya storyline sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak lo main ke rumah tetangga, lo lihat di rumah itu ada apa, pindah ke sini ada apa kayak gitu. Dan itu serunya sih menurut gue. Karena kayak ketika episodenya misalnya fokus ke karakternya Lee Byung Hun, si Dong Sok sama si Min A gitu, Min Sona nama karakternya. Lo akan ngelihat kayak betapa sih karakternya Lee Byung Hun ini, cara dia memperlakukan ibunya yang diperankan sama Kim Hye Ja, best actress BTW. Itu kayak anjir, ya Allah segitu kejamnya lo sama nyokap lo sendiri gitu. Tapi akhirnya ketika kita sampai di episode yang membahas tentang hubungan Lee Byung Hun sama Kim Hye Ja, itu kayak mixed feeling lo akan tahu kayak kenapa dia iya, begitu gitu, kenapa dia memperlakukan ibunya seperti itu gitu. Semuanya tuh make sense gitu. Kalau gue ngelihat Our Blues ini sebagai sebuah cerita tentang healing. Kayak karakter-karakter ini di saat kita pertama kali mereka bertemu gitu, mereka karakter-karakter di Pulau Jeju ini, teman-teman aku itu tidak sadar kalau mereka tuh punya masalah. Benar. Karena mereka semua kayak menjalani hidup seperti hari-hari. Ada teman lama yang sekarang berantem, ada orang tua dan anak yang tidak berkomunikasi, ada sesama teman yang kelihatannya berteman tapi sebenarnya pertemanannya tuh sangat toksik gitu. Dan dalam 20 episode ini kita diajak untuk melihat mereka menghadapi semua masalah itu gitu. Jadi kayak healing tapi nggak ke Bali karena mereka udah keren di Pulau Jeju. Banget ya. Gue kayak Eunhee bukannya yang karakter yang bayang. Oh iya, aduh gue juragan lu kayak lu nggak iya parah. Lu kayak nggak kelihatan dia itu juragan. Kalau kata kayak nasabah prioritas iya. nasabah prioritas. Tapi Eunhee itu menurut gue karakter yang sangat keren banget. Karena kayak dia secara finansial tajir kan, dia juragan, dia punya toko ikan di mana-mana, dia punya gedung apartemen apa segala macam, tapi dia tuh selalu kayak people pleaser gitu. Dia selalu mau aja dimanfaatkan sama cinta lamanya, sama temannya sendiri, dan dia tuh nggak pernah kayak memprioritaskan diri sendiri gitu. Makanya sampai sekarang pun dia single gitu, nggak punya anak apa segala macam, padahal semua di sekelilingnya sudah berkeluarga. Itu karena dia selalu mencoba mementingkan orang lain dulu gitu, kayak lo ada masalah gue bantuin, tapi dia nggak pernah kayak put herself first gitu. Tapi itu berarti dia karakter favorit lo di situ? Enggak sih, banyak banget. Kita kayak nggak bisa memilih tidak bisa memilih karena semuanya keren. Kayak si siapa tuh namanya
In Gwon sama Ho Sik gitu yang diperankan sama Park Ji Hwan sama Choi Young Jun. Mereka kan dulunya bestie, Betul. terus berantem, terus sekarang musuhan. Meskipun mereka kerja di pasar yang sama. Yang satu jualan Sup, yang yang satu satu jualan jualan es es. batu. Tapi dan meskipun mereka berada di lingkungan yang sama, even mereka tinggal di apartemen yang sama gitu, cuman beda lantai doang, tapi mereka tuh gak ngomong satu sama lain. Dan mereka dipaksa untuk facing their problems ketika ternyata anak mereka Spoiler. Hamidun. Betul. Dua garis biru ya, Wak? Dua garis biru Persis banget, gak sih? iya. Persis. Tapi ini kayak emosional dan kayak dua-duanya single parents BTW. Yang satu meninggal, yang satu ditinggal sama istrinya. Dan itu tuh dua-dua orang ini by any means menurut gue adalah seorang bapak yang sangat baik dan bertanggung jawab apa segala macam ya. Tapi ketika mereka tahu bahwa kayak anak mereka hamil dan hamilnya juga sama kayak anak musuhnya, mantan teman gitu, itu kayak dramatis banget. Gue nggak tega sih ngelihat mereka nangis-nangis. BTW itu episode yang bikin gue nangis banget sampai ke pertama kalinya tuh gue nonton itu. Itu gue cry. Itu pertama kalinya juga gue cry. Kayak karena apalagi waktu di gue lupa di episode berapa itu ya, waktu udah kayak mereka reconcile gitu kan, kayak si anaknya meluk bapaknya, I'm so sorry kayak iya sih yang si anaknya yang cowok kan yang dari belakang sama yang anaknya yang cewek iya. Iya, aku emang punya Hyun, cuma aku nggak punya tapi aku juga mau ayah gitu kan waktu di sekolah gue. Itu semua di sini tuh kayak, dan kayak love story, even kayak cerita yang gemas kan pasti karena ini drama Korea pasti ada cerita cinta gemas kan. Di sini tuh diwakili sama karakternya Kim Woo Bin, Park Jung Joon sama Han Ji Min, Leon Ok. Itu tuh awalnya kayak literally kayak drama Korea kebanyakan gitu, yang kayak cowok ganteng, cewek cantik, jatuh cinta, tatap-tatapan, ucu-ucu gitu. Tapi ketika akhirnya kita mengetahui rahasia si Yeonoknya ya, yang menguji relationship mereka, karena dari awal kan si karakternya Yeonoknya kan kayak bukan cewek baik kan gambarannya. Iya, menurut kata orang, menurut lambe turah makanya warga tuh Pulau Jeju. Makanya tuh jangan suka suuzon. Drama ini tuh mengajar kita buat jangan suuzon sama orang. Karena dia kan tidak jelas nih testimoni hidupnya, kayak nyokap tiba-tiba lo, orang tua dateng. lo apa, terus mantan lo banyak apa segala macam. Tapi ternyata ketika kita sebagai penonton dan juga karakter-karakter dalam serial ini belajar tentang yang lebih jujur tentang gue yang Lu speechless gak sih? Gue kayak oh my god, gue sumpah nggak kebayang kalau ternyata rahasianya dia tuh itu gitu. Maksudnya gue mikir kayak mungkin dia emang ada tanggungan utang lah, atau orang apa dia punya adik atau apa, cuma surprise banget sih waktu kita I know. Dan kayak gue baca beberapa komentar online karena saya mulai kayak agak wibu sekarang. Lu udah mulai ini wibu. Mulai kayak baca komen-komen di forum-forum gitu-gitu, banyak orang yang komen kayak tuh egois apa segala macam. Tapi kayak ketika lo ada di posisi dia, menurut gue itu sangat manusiawi sih apa yang dilakukan. Kayak maksudnya kayak dia tidak melepas tanggung jawab karena dia masih ngirimin duit apa segala macam, tapi at the same time dia udah capek, dia udah maksudnya karena dia dari kecil udah terbebani dengan ini gitu, dan mau nggak mau ya dia pengen hidup, dia pengen ngerasain apa yang orang normal lakukan dalam hidup ini gitu. Itu ya episode kedua yang bikin gue itu cry juga. Banyak yang cry, tapi cuma yang beberapa tapi emang puncaknya menuju puncak Akademi Fantasi itu ya episode 3 episode terakhir sih. Benar. Itu karena kita emang paling sensitif sama orang tua ya. Speechless. Gue nggak ngerti kayak kemarin nonton, gue sengaja episode 19 gue keluar, gue nggak mau nonton dulu, gue mau nonton hari Minggu, jadi kayak bareng. Sesat gitu ya? Iya, dan itu kayak udah nggak sesenggrukan lagi. Gue sampai kucing gue dari yang kayak jilat-jilat santai sampai kayak lo kenapa? You ok? Cry, gue udah cry. Itu karena apa ya? Mungkin spoiler sedikit ya. Jadi di Lee Byung Hun ya, ini tentang kisahnya Lee Byung Hun sama ibunya. Di mana Lee Byung Hun ini tuh selalu yang kayak kasar gitu, kasar banget kayak ibunya. Kasar banget, sama ibunya sendiri nggak dianggap gitu. Lo mati aja deh. Iya, dan kayak gitu. even nyebut
nyokapnya aja bukan ibu tapi kayak tante Tante gitu. Dan di situ posisinya emang kita dari awal Dan para warga selalu yang kayak, lu lu kenapa jangan- sih sama nyokap lu kayak apa segala macam. Tapi ketika akhirnya kita melihat backstory dan alasan-alasan kenapa sih karakternya Dongsok kayak segitu, kayak make sense sih. Kayak gue ngerti kenapa lu sebegitunya gitu. Tapi pada saat yang bersamaan alasannya karakternya ibunya melakukan semua keputusan-keputusan itu juga make sense. Iya. Jadi kayak bingung. kita sebenarnya di sini lebih kayak diajak buat melihat sisi manusiawi tiap orang sih kalau gue lihat ini lama-lama tuh kita review tuh kayak jadi sangat bijak Parah. gitu. Maksudnya Parah. kayak oh ya emang tiap orang punya keputusan yang ngambilnya karena dia punya alasan sendiri. Kita nggak bisa ngejudge satu orang memilih ini. Gue suka banget ini, si gitu. ibunya yang suka kayak kita makan ini apa sih makanan favoritnya si Dongsok, terus yang Dongsoknya kayak gue udah gak makan itu lagi, gue mau makan itu lagi, terus akhirnya pas setelah mereka jalan-jalan apa segala macam kayak ya udah gue mau makan itu tapi lo bikinin besok, kayak gue yang udah kayak perasaan gue salam tidak udah enak. Iya. Gue kayak udah feeling kayak this is the time I need to prepare my tissue. Where is my tissue? Dan ketika gue nonton Our Blues kayak tidak ada satupun orang jelek. Benar. Nggak Nggak ada. Even si yang bocah yang 2 garis biru versi Korea itu juga Bagus. Best. Banget gila, Bitch. best banget. Ya Bagus. emang sekarang kita paham kenapa aktor-aktor yang dipilih kayak oke, gue akan keluarin budget apapun buat drama ini karena kalau sekalinya fail ini bener-bener failed abis karena emang alurnya tuh bisa dibilang kalau buat acting susah ya. susah. ya. Karena dialognya panjang-panjang dan kayak emosional semuanya, nggak ada yang Aduh, kayak gue flash banget kayak Lee Byung Hun tuh yang dia yang Lee Byung Hun jualan. 3 episode Lee Byung Hun dari awal gue aja yang kayak Lee Byung Hun kan cakep banget ya, dan dia tuh udah ukurannya tuh kayak Brad Pitt-nya Korea gitu kan. Karena dia movie star dan That's udah right. menang penghargaan main film blockbuster apa segala macam. Jualan. Karena di sini kayak jualan di pasar, jualan baju, gue yang kayak dan cocok banget ya, pasar meyakinkan gitu Makanya kayak. Masih ketemu Kok bisa ketemu ya, orang kayak gitu. Iya, ini cocok sih. Karena gue Gitu. nggak get, dan Kim Hye Ja sama si Lee Byung Hun di 3 episode terakhir tuh dari 18, 19, 20 tuh udah kayak film udah. Apalagi waktu episode 20 waktu mereka jalan-jalan di salju terus ngelewatin mana-mana. Gue kayak ini drama Korea kah gitu. Parah, rasanya udah semakin, apalagi kalau sekarang episodenya semua udah rilis ya. Kalau dulu kan gue nonton weekly ya, Bener. itu pun rasanya udah kayak film menurut gue, karena kan setiap episode gue dikasih cerita yang berbeda Jadi gitu. kayak Jadinya kayak nonton film 2 jam sendiri-sendiri. gitu ya. Our Blues tuh Best ya. Mamma Mia. Karena di sini ngomongin soal Depresi. tentang kesulitan finansial, bangkrut, tentang Persahabatan. disability, Toxic. tentang persahabatan, tentang toxic friendship, tentang kehamilan remaja, tentang hubungan anak sama orang tua, tentang nenek sama cucu gitu. Jadi kayak so many flavor, so many topic, tapi kayak Orang nggak bingung ya. Iya, Orang iya. nggak bingung. Itu Iya. sebenarnya challenging juga sih karena banyak banget tokohnya, tapi kita tetap enjoy gitu nikmatin sampai belakang. ya. Maksudnya topiknya juga nggak yang sepaneng berat gitu loh. Maksudnya Yang susah ada- sebenarnya lebih ke memulai sih, karena ketika lo memulai Our Blues kan kayak Ini siapa? ketika lo kebanyakan nonton drakor, lo expect kayak by the end of episode 1 lo akan ngerti cerita the Secara whole nanti akan series dibawa ya, kemana kayak gitu. apa. Kalau Our Blues ini karena tiap episode ganti karakter, ganti cerita, jadi ya butuh adaptasi sedikit, tapi setelah episode 4 gue kayak gue ngerti tujuannya. Oke. Tapi ini kita dari tadi udah kayak bagus banget. Ada nggak hal yang lo kritisi dari Our Blues? Oh, this is perfect. Nggak ada. Oh, oke. Gue melihat ada bau-bau 10/10 nih. Nggak tahu ya. Tapi No notes. berarti scene paling lu suka ada 3 episode terakhir. Itu episode favorit gue. Episode favorit Adegan yang paling gue suka, aduh banyak banget sih. Tapi kayak gue tuh enjoy banget momen-momen sederhana kayak adegan di pasar gitu, adegan karaoke. Manusiawi gak sih? Iya, kayak sederhana, Iya. simple banget gitu. Sama episode 19 berarti yang si ibunya Lee Byung Hun yang marah-marah itu belain anaknya. Yang kayak Wah, iya. itu kayak acting gitu.
Skornya berapa? Skornya adalah 10. Akhirnya gue udah nebak Parah. nggak akan dapat 10. Ini gue nggak get sih, kayak gue suka soalnya, maksudnya semua seriesnya yang ditulis sama No Hee Kyung ternyata gue udah nonton semuanya, karena ternyata kayak World's Within gue suka banget, That Wind Blows gue suka banget, terus kayak It's Okay That's Love itu gue juga suka. Jadi kayak emang dia tuh spesialis bikin cerita-cerita yang kayak Manusiawi, sangat human iya. gitu, jadi kayak no wonder gue suka. This is the first drama Korea 10/10 di 2022. Iya. Congratulations. Gue yakin tahun depan mereka kayak Baeksang gitu sih, nominasi. Kayak kemarin DP ya, kita Iya. lihat apakah Kita lihat apakah prediksi. prediksi ini akan Heeh. kayak, tapi gue yakin sih ini bakal dapat banyak award. Para karena acting tuh pasti Bener. banyak banget acting orang-orang ini yang banyak masuk. banget. Iya. Gue sendiri banyak belajar di Award Blues ini, kayak jangan suzon, lu be kind to others gitu, kayak ya lu kalau temenan ya jangan toxic, lu harus tahu kondisi temen lu gimana. Dan gue suka sih kayak apa tuh namanya ketika si Eunhee iya, yang sama temennya yang toxic itu, yang kayak kenapa lo bilang gue jahat gitu, terus si temennya bilang kayak lo jahat karena semuanya lo pendam, kalau lo ada feeling apa-apa sama gue bilang aja ke gue, dan gue kayak yes! This is Yes. Itu tuh udah jangan dipendem. Kalau Bener. lo ada sesuatu sama temen Ngomong lo, aja. omongin. Dan itu kayak mature friendship gitu loh. Gue Yes, lihat mereka yeah, tuh udah yang kayak yeah. ya ini Uh-uh. udah tingkat tertinggi persahabatan, ya udah kayak gini gitu. Sama kayak lo sama keluarga gitu. Iya. Kalau lo nggak suka ya lo ngomong. Jadi kalau yang belum nonton, nggak ada trigger warning sih di drama ini. Kayak Trigger warningnya adalah kesedihan ini. kesedihan ini. Iya, bawa tisu, ngelihat mata gue yang nggak tahu segebak, kelihatan apa gitu. enggak. Pokoknya udah. Iya. Jadi lo kalau mau running ya udah lu siap-siap dah besoknya ke kantor atau waktu kuliah ketemu ayang mungkin Iya. mata lu kenapa ya gitu. Ya, terus lu siap-siap aja. Tapi gue seneng sih, kayak maksudnya buat penonton yang belum pernah nonton Award Blues, sekarang episodenya udah keluar semua. Gue jadi dulu kayak- nontonnya weekly kayak Agak sinting ya nungguinnya ya. kayak aduh ini lama banget nih gitu. Bagus banget, udah recommended nih 10/10. 10/10 Luar biasa, tapi Luar emang biasa. bagus banget, deserve. Itu aja obrolan kita kali ini. Jangan lupa tonton video dari 20 detik dan artikelnya di Detik Hot. Sampai jumpa. Dah. Bye.